Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman dimanapun berada. Dalam kesempatan ini izinkan saya dari kelompok 4 yang akan membawakan materi tugas mata kuliah perbankan syariah. Dalam kesempatan ini saya akan membawakan informasi terkait dasar-dasar ekonomi dalam Islam. Nah, tapi sebelum lanjut ke materi, teman-teman semua, saya akan memperkenalkan dulu siapa aja nih teman-teman saya yang sudah membantu menyusun materi ini. Nah, perkenalkan saya sendiri dengan Andi Mulyadi. Kemudian ada Amin Syaikun Najib, ada Febri Arisandi, dan Muhammad Hamali. Nah, kemudian tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita tercinta, yaitu Dr. Hegar Harini SE. Nah, baik teman-teman semua, untuk lebih lanjutnya supaya tidak penasaran nih terkait tugas kita perbankan syariah ini yang berkaitan sama dasar-dasar ekonomi Islam apa aja sih, seperti itu teman-teman. Nah, mari kita akan berlanjut ke pembahasan terkait materi dari kelompok 4 ini. Nah, teman-teman mungkin sudah mendengar atau sudah pernah membaca terkait materi dasar-dasar ekonomi Islam dalam mempelajari perbankan ini. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan ekonomi Islam? Nah, ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Ekonomi Islam bertitik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang bertujuan akhir menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Islam. Nah, menurut agama Islam, ekonomi merupakan bagian dari kehidupan yang menyeluruh, teman-teman semua. Nah, kemudian dilandasi oleh nilai-nilai yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang dapat diaplikasikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada manusia itu sendiri secara bersamaan. Nah, baik, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas terkait definisi ekonomi Islam. Nah, di sini saya sudah merangkum ada dua pendapat dari materi yang saya kedepankan hari ini adalah dari yang pertama, definisi yang dikemukakan oleh SM Hasanul dalam buku Economy Function of Islamic States. Nah, beliau menyampaikan definisi ekonomi Islam adalah Islamic economy is knowledge in application and rules of Sharia that prevent injustice in the requested and disposal of material research in order provide satisfaction to human beings and enable them to provide the obligation to Allah and story. Nah, menurut beliau adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran Islam dan aturan-aturan yang terdata dalam buku tersebut menyampaikan bahwa syariah ini ditujukan adalah untuk mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran sumber-sumber daya Islam. Nah, kemudian untuk memberikan kepuasan kepada manusia dan memungkinkan melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena di dalam ekonomi Al-Qur'an itu dijelaskan beberapa kewajiban-kewajiban yang harus ditaati oleh setiap penggerak dari ekonomi tersebut. Nah, kemudian ada satu lagi pendapat menurut MNCD dalam buku Rule of State Economy. Nah, beliau mendefinisikan ekonomi Islam itu Islamic economy is the Muslim thinker responses to economic challenge of this time
In this F Dover they were aided by the Quran and Sunnah as well be reason and experience. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hambali. Di sini saya akan melanjutkan tentang dasar-dasar ekonomi Islam, terutama mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam menurut Medwali, prinsip ekonomi Islam secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut, yaitu A. Sumber daya dipandang sebagai amanah Allah kepada manusia, sehingga pemanfaatannya haruslah bisa dipertanggungjawabkan di akhirat. B. Kepemilikan pribadi diakui dalam batas-batas tertentu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan tidak mengakui pendapat yang diperoleh secara tidak sah. C. Bekerja adalah kekuatan penggerak utama kegiatan ekonomi Islam. D. Kepemilikan kekayaan tidak boleh dimiliki oleh segelintir orang-orang kaya dan harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. E. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya dialokasikan untuk kepentingan orang banyak. F. Seorang muslim harus tunduk kepada Allah dan hari pertanggungjawaban di akhirat, sebagaimana Quran surat 2 ayat 281. G. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas atau nisab. H. Islam melarang riba dalam segala bentuknya secara tegas dan jelas dalam hal ini. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ciri-ciri ekonomi Islam. Adapun ciri-ciri ekonomi Islam yaitu A. Pemilikan. Kepemilikan ini dipergunakan untuk bekerja guna memenuhi keutuhannya dan keluarganya, dan sebagian lagi untuk kepentingan masyarakat. B. Produk barang dan jasa harus halal. C. Keseimbangan. D. Upah tenaga kerja diupayakan agar sesuai dengan prestasi dan kebutuhan hidupnya. E. Kejujuran dan tepat janji. Mungkin dari saya cukup itu saja. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan ekonomi Islam. Dan ekonomi Islam yang pertama yaitu menyediakan dan menciptakan peluang yang sama dan luas bagi semua orang untuk berperan serta dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, memberantas kemiskinan absolut dan memenuhi kebutuhan dasar bagi semua individu masyarakat. Tujuan ekonomi Islam yang ketiga yaitu Islam menomorsatukan pemberantasan kemiskinan. Selanjutnya yaitu mempertahankan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Selanjutnya yaitu perbedaan dasar sistem ekonomi Islam. Dalam perbedaan dasar sistem ekonomi Islam ada 6 langkah. Yang pertama yaitu rationality dalam ekonomi konvensional. Rationality dalam ekonomi konvensional adalah rational economic man, yaitu tindakan individu dianggap rasional jika tertumpu kepada kepentingan diri sendiri yang menjadi satu-satunya tujuan bagi seluruh aktivitas. Sedangkan dalam ekonomi Islam, jenis manusia yang hendak dibentuk adalah Islamic man. Islamic man dianggap perilakunya rasional jika konsisten dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang. 2. Tujuan utama ekonomi Islam yaitu mencapai falah di dunia dan akhirat. Sedangkan ekonomi konvensional semata-mata kesejahteraan duniawi, yaitu keuntungan.
Selanjutnya, sumber utama ekonomi Islam. Sumber ekonomi Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis yang berdasarkan ajaran Islam. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang berdasarkan pada hal-hal yang bersifat positivistik dan materialisme. Selanjutnya yaitu Islam lebih menekankan pada konsep keperluan daripada kehendak dalam menuju maslahah, karena keperluan lebih bisa diukur daripada kehendak. Yang terakhir yaitu orientasi dari keseimbangan konsumen dan produsen dalam ekonomi konvensional adalah untuk semata-mata mengutamakan keuntungan. Lain halnya dengan ekonomi Islam yang tidak hanya ingin mencapai keuntungan ekonomi tetapi juga mengharapkan keuntungan rohani dan al-falah. Sekian dari saya, Amin Syaikun Najib. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Febri Arisandi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Arisandi, mahasiswa Universitas Dianasara, jurusan Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 4 dari mata kuliah Perbankan Syariah yang dengan dosen pengampun Dr. Hegar Harini SE MPD dengan judul presentasi dasar-dasar ekonomi Islam. Di sini saya akan menjelaskan apa itu konsep riba dan masyir. Riba, pengertian riba secara bahasa bermakna ziyadah atau tambahan. Dalam pengertian lainnya, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh atau membesar. Sedangkan menurut istilah, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Macam-macam riba. Riba ada 4 macam. Yang pertama ada riba fard, yang kedua ada riba nasi'ah, yang ketiga ada riba qard, dan yang terakhir adalah riba yad. Riba fard merupakan riba yang muncul akibat adanya jual beli atau pertukaran barang ribawi yang sejenis namun dengan kadar atau takaran yang berbeda. Riba nasi'ah merupakan riba yang muncul akibat jual beli atau pertukaran barang ribawi tidak sejenis yang dilakukan secara hutang atau dalam kurung jatuh tempo. Adanya tambahan nilai transaksi oleh perbedaan atau penangguhan waktu transaksi. Yang ketiga, riba qard merupakan riba yang muncul akibat tambahan atas pokok pinjaman yang dipersyaratkan di muka oleh kreditur kepada pihak berutang yang diambil sebagai keuntungan. Yang terakhir ada riba yad yang muncul akibat adanya jual beli pertukaran ribawi maupun bukan ribawi, di mana terdapat perbedaan nilai transaksi bila penyerahan salah satu atau keduanya diserahkan kemudian hari. Kemudian ada masyir. Pengertian masyir. Kata masyir dalam bahasa Arab arti secara harfiahnya adalah memperoleh sesuatu dengan mudah tanpa kerja keras atau mendapatkan keuntungan tanpa bekerja, yang biasa juga disebut berjudi. Istilah lain yang digunakan dalam Al-Quran adalah kata azlam yang berarti perjudian. Taruhan atau mengadu nasib, setiap permainan yang melemparkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lain akibat permainan tersebut. Unsur-unsur masyir. Ada 4 unsur masyir, yaitu taruhan atau mukhatarah atau murahanah, dan mengadu nasib sehingga pelaku bisa menang atau kalah. Yang kedua adalah seluruh pelaku masyir mempertaruhkan hartanya. Pelaku judi mempertaruhkan hartanya tanpa imbalan, mukabil. Yang ketiga ada pemenang mengambil hak orang lain, orang lain yang kalah, karena setiap juga tidak memberi manfaat kepada lawannya, ia mengambil sesuatu dan kalah tidak mengambil imbalannya. Yang terakhir ada pelaku berniat mencari uang dengan mengadu nasib.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya satu kelompok. Sekian dan terima kasih. Baiklah, yang berikutnya saya akan menyampaikan goror. Yang pertama, pengertian goror. Goror bisa diartikan bahwa kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi, baik terkait kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan barang, sehingga pihak kedua dirugikan. Kemudian di antara contoh dari praktik goror itu sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, goror dalam kualitas. Seperti penjual yang menjual anak sapi yang masih dalam kandungan. Kemudian yang kedua, goror dalam kuantitas. Contohnya, seperti dalam kasus ijon. Dan yang ketiga, goror dalam waktu penyerahan atau tidak mampu diserah terimakan, seperti menjual barang yang hilang atau dicuri. Berikutnya yaitu kriteria goror. Yang pertama, goror terjadi pada akad muawadah atau transaksi bisnis. Dan yang kedua, goror terjadi pada objek akad yang diharamkan. Namun, jika goror terjadi pada pelengkap objek akad itu dibolehkan. Dan yang ketiga, tidak ada kebutuhan atau hajat syar'i terhadap akad. Dan kesimpulan dari presentasi kita kali ini adalah, yang pertama, ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran sumber-sumber daya untuk memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat. Dan yang kedua, ekonomi Islam mempunyai beberapa tujuan, di antaranya menyediakan dan menciptakan peluang-peluang yang sama dan luas bagi semua orang untuk berperan serta dalam kegiatan-kegiatan ekonomi seperti memberantas kemiskinan absolut dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar bagi semua individu masyarakat. Dan tujuan utama ekonomi Islam adalah mencapai falah di dunia dan di akhirat. Dan kesimpulan yang terakhir, sumber utama ekonomi Islam adalah Al-Quran dan Al-Sunnah atau ajaran Islam. Segala sesuatu yang bertentangan dengan dua sumber tersebut harus dikalahkan oleh aturan kedua sumber tersebut. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang berdasarkan pada hal-hal yang bersifat materialisme. Demikian presentasi yang dapat kita sampaikan dari kelompok MAT. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.